Selamat sore menjelang petang, Sobat Podcast Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Saat ini kami berada di stand DPU BMJK Prof Jateng di Balai Merbabu PRPP Semarang dalam acara pameran pembangunan Jateng Fair 2023. Tema podcast pada hari ini adalah pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, di mana mendukung kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur. Pembangunan MAJT ini adalah salah satu upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung KSPN Borobudur, sekaligus perwujudan visi menuju Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari, khususnya pelaksanaan misi membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI. Sedikit berbeda dengan pembangunan gedung pada umumnya, bahwa pembangunan MAJT ini berada di lokasi Subpelestarian 2 kawasan Borobudur, di mana dalam pelaksanaannya harus mengacu kaidah-kaidah cagar budaya. Nah, terkait dengan tema di atas, hari ini kami menghadirkan dua narasumber, yaitu Pak Roni AB Wardana STMT sebagai tenaga ahli arsitektur PT Wida selaku konsultan manajemen konstruksi. Kemudian yang kedua adalah Bapak Yanuar Prihanantio STMT sebagai Project Manager KSO AD APG selaku penyedia jasa konstruksi pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah. Kita ngobrol-ngobrol terkait dengan pembangunan Masjid Agung. Siap. Mungkin kami awali dari Pak Roni terlebih dahulu, Pak. Monggo Pak Roni, diceritakan gambaran MAJT seperti apa? Baik, jadi sebenarnya MAJT kita ini itu adalah hasil sayembara. Kemudian di pemenangnya itu kemudian diterjemahkan menjadi sebuah karya desain gitu ya. Cuman memang karena letaknya berada di kawasan Borobudur, di mana kawasan Borobudur adalah salah satu warisan dunia, sehingga memang perlu ada rambu-rambu yang harus diikuti. Lokasinya sendiri sebenarnya berada di dekat dari Masjid Agungnya Kabupaten Magelang, ada di sisi selatan, luasnya kurang lebih lahannya adalah 5,2 hektar. Direncanakan bisa menampung, kalau bangunan masjidnya sendiri itu kurang lebih sekitar 3.500 jemaah gitu ya. Kemudian di waktu-waktu tertentu di saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu bisa diperluas sampai ke pelataran. Di pelataran sendiri bisa menampung kurang lebih sekitar 4.500 jemaah ya. Jadi pada saat acara khusus bisa menampung sampai dengan 8.000 jemaah. Kemudian bangunannya sendiri itu terdiri dari bangunan masjid 2 lantai, di mana lantai 2 digunakan untuk ruang sholat, kemudian di lantai 1 itu adalah ruang untuk wudu, kemudian ada TPA, kemudian juga ada perpustakaan Islam dan ruang takmir di sana. Kemudian juga dilengkapi dengan plaza dan menara. Kemudian juga infrastruktur juga kita siapkan di tahapan ini ya, mulai dari akses masuk, kemudian areal parkir sampai dengan parkir bis itu kita disediakan di masjid ini. Kurang lebih gambarnya seperti itu, Bu Erin. Ini terkait dengan HIA Bapak atau Heritage Impact Assessment, di mana pembangunan di kawasan SP2 kawasan Borobudur harus mengacu pada analisis dampak cagar budaya. Nah, itu kaitannya dengan desain yang sudah ada, kemudian dengan masukan-masukan dari tim ahli HIA, itu apa saja yang sudah dilakukan penyesuaian? Oke. Jadi memang pada awalnya memang bangunan masjid ini sangat kompleks gitu ya. Jadi menjadi satu kesatuan Islamic Center yang besar. Di sana ada masjidnya itu sendiri, ada pelataran, kemudian ada menara yang waktu itu tingginya sekitar 99 meter. Kemudian di kiri kanannya itu ada convention dan penginapan gitu ya. Tapi kemudian masukan dari tim HIA menyatakan bahwa bangunannya ini terlalu masif gitu ya, terlalu besar sehingga dikhawatirkan akan mengganggu saujana dari lingkungan di sekitar Borobudur, sehingga memang perlu dilakukan penyesuaian. Pada waktu itu memang masukan dari HIA yang pertama adalah diminta untuk mengurangi luasan. Salah satunya adalah meminta untuk dihilangkan 2 masa bangunan di kiri kanan, yaitu bangunan convention dan bangunan
penginapan. Kemudian tinggi menara itu juga disesuaikan dari awalnya 99 meter, kemudian disesuaikan sampai dengan batas ketinggian pelataran Candi Borobudur. Dan itu dari 99 meter terpaksa harus dipotong sampai dengan 37 meter. Ya. Tapi itu memang salah satu upaya yang harus kita lakukan supaya izin itu keluar dan status Borobudur sebagai warisan dunia oleh UNESCO tidak dicabut gitu ya. Kemudian juga ada penyesuaian lagi yang cukup signifikan, itu ada di atap. Ya, jadi atapnya yang awalnya itu sangat modern gitu, kemudian harus dikembalikan karena dari HIA meminta memang masjid ini adalah seperti masjid kampung gitu ya. Jadi berada di kawasan pemukiman di sekitar Borobudur sehingga perlu dilakukan penyesuaian di posisi atap. Jadi atapnya dirubah menjadi bentuk limasan walaupun tidak murni sebagaimana limasan bangunan rumah pada umumnya, tetapi dilakukan modifikasi lebih modern gitu ya. Kemudian juga ornamen-ornamen yang ada di dalamnya itu juga mengalami penyesuaian gitu ya. Jadi semua dikembalikan bahwa lokalitas itu harus diutamakan sehingga memang kita mencari idiom-idiom atau desain-desain detail yang ada di sekitar Kedu dan sekitarnya. Itu kita adopt, kita ambil, kemudian kita coba implementasikan di dalam detail di seluruh bagian dari masjid tersebut. Mungkin itu sih Bu, kurang lebihnya ya. Material juga menyesuaikan ya Pak? Material menyesuaikan termasuk warnanya. Betul. Juga menyesuaikan, tidak boleh menggunakan warna yang terlalu terang. Jadi harus menggunakan warna-warna alami, batuan, warna abu-abu dan warna coklat seperti warna tanah. Iya, betul. Kemudian terkait dengan landscape juga harus menyesuaikan dengan usulan HIA. Apa saja yang dilakukan penyesuaian? Jadi yang di landscape memang pada waktu kami konsultasi ke tim HIA ini, dari mereka sudah ada studi mengenai tanaman-tanaman apa saja yang diambil dari kajian relief yang ada di Candi Borobudur. Ada 14 tanaman yang diminta untuk bisa diadopsi di dalam desain, tapi tidak seluruhnya memang kita pakai. Ada beberapa yang tentunya kita sesuaikan dengan tema dari seluruh kawasan ini gitu ya. Jadi misalnya tanaman pule itu ternyata ada di dalam relief Candi Borobudur. Kemudian pisang gitu ya. Cuman kalau kita pasang tanam pisang kan nggak mungkin gitu ya di candi, sehingga kita memang mengambil tanaman yang paling tidak secara bentuk itu sama. Ya, sehingga kita pakai pisang-pisangan yang kita tanam di beberapa bagian. Kemudian ada beberapa tanaman hias yang juga kita tanam di sekitar Borobudur. Di sekitar MAJT ini. Jadi selama perjalanan ini kan kita sudah banyak dibantu oleh instansi-instansi yang berwenang. Salah satunya adalah dari Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, kemudian dibantu juga oleh Balai Konservasi Borobudur, kemudian juga oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya yang saat ini dinamakan Balai Pelestarian Kebudayaan. Kemudian juga tentunya tim HIA. Tenaga ahli HIA kemarin juga sudah banyak memberikan masukan dan sudah kita akomodir nih Pak di dalam review desain kita. Dan ini menjadi penanganan kita terkait dengan perencanaan sebuah bangunan heritage ya di kawasan heritage ini nantinya akan menjadi role model malahan ya. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggap bahwa proses yang kita lakukan itu adalah proses yang benar, pendekatan yang benar gitu ya. Jadi selama itu belum mendapat persetujuan ya tentunya tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan. Betul. Kemarin kita diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan. Terima kasih untuk semua instansi yang sudah mendukung kami. Kemudian selain sebagai tempat Masjid Agung ini kan sebagai tempat ibadah. Tentunya juga harus ada batasan-batasan yang terkait dengan keagamaan. Nah, ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan selaras dengan desain yang akan dilakukan review? Jadi sebenarnya gini ya, masjid ini kan bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat gitu ya. Dan saya ingat betul pada waktu pencanangan groundbreaking dari Pak Gub pada waktu itu juga Mendagri coba untuk direview lagi apakah masjid ini sudah ramah terhadap kaum disabilitas. Kaum disabilitas di sini kan berarti ya tidak hanya mereka yang mengalami kekurangan fisik, tetapi juga
orang tua dan anak-anak kecil gitu ya. Sehingga memang diminta masjid kita ini ramah terhadap semuanya. Ya, sehingga memang kemudian kita lakukan review secara menyeluruh, ya mulai dari aksesnya, kemudian jalurnya gitu ya. Bagaimana kalau misalnya yang datang itu memakai kursi roda, supaya tingkat kesucian dari masjid itu tetap terjaga. Dan jalur-jalur itu kita siapkan, dan itu memang sedikit melakukan penyesuaian terhadap sirkulasi yang sudah ada dari desain awal gitu ya. Tapi ini harus dilakukan karena bagaimana juga masjid kita ini harus ramah terhadap semua orang gitu. Betul. Ya. Betul. Kita juga sudah berkonsultasi pada waktu itu nggih Pak dengan Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. Betul. Nah, apa saja hasil konsultasi itu kaitannya dengan desain Masjid Agung? Yeah. Jadi yang paling utama karena masjid ini kan kesuciannya harus terjaga gitu ya. Artinya orang datang wudu, kemudian setelah berwudu dia suci, dia bisa sholat di bagian atasnya. Nah, kita memang meminta masukan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah terkait dengan cross, apakah terjadi cross antara orang yang datang belum suci dengan orang yang sudah bersuci gitu ya. Itu kita konsultasikan. Kemudian karena di masjid ini juga banyak ornamen berupa kaligrafi, ya kita tidak ingin sebenarnya kaligrafi yang sudah didesain itu mengalami kesalahan tulis gitu ya. Sehingga pada saat desainnya sudah jadi, sebelum diaplikasikan di material yang akan direncanakan, memang kita mintakan konsultasi dulu ke Kementerian Agama gitu ya. Di sana dikoreksi apakah pembacaannya sudah benar. Kemudian orang awam itu kalau membaca kaligrafi yang ada di masjid ini juga bisa membaca secara benar gitu. Nah, itu upaya-upayanya sampai ke sana itu. Jadi kita sangat dibantu oleh teman-teman dari Kemenag. Kemudian kita juga sudah melakukan penentuan arah kiblat nih Pak Roni. Malah kita melakukan 2 kali karena ada pergeseran masjid pada waktu. Jadi monggo diceritakan. Jadi memang awalnya masjid kita ini ya karena awalnya besar gitu ya. Awalnya besar, kemudian juga ada posisinya tidak persis seperti yang sekarang ada. Itu sudah ditentukan arah kiblatnya. Tapi kemudian mengalami penggeseran sekitar 20 meter ke sisi selatan gitu ya. Sehingga kita harus melakukan penetapan ulang dari arah kiblat yang ada. Ya, ini kita dibantu juga oleh Kementerian Agama pada waktu itu. Nah, kemudian selanjutnya secara pendampingan kita sudah banyak dibantu oleh teman-teman baik dari cagar budaya maupun kaitannya dengan keagamaan, kita juga sudah dibantu oleh Kementerian Agama. Nah, kemudian ini Pak, rencana ke depan ini Pak, Masjid Agung ini harapan Bapak seperti apa sih untuk pembangunan Masjid Agung ini? Ya, yang pertama tentunya harapannya pengennya Masjid Agung ini terbangun dengan baik gitu ya, sesuai yang sudah kita rencanakan. Kemudian itu juga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, maupun juga bermanfaat bagi keberadaan Borobudur sendiri gitu ya. Jadi kita mengharapkan Masjid Agung ini akan menjadi salah satu fasilitas sebenarnya, fasilitas bagi kaum wisatawan yang datang ke Borobudur. Apakah itu digunakan untuk kegiatan ibadah maupun kegiatan untuk transit sebelum masuk ke Borobudur atau setelah dari Borobudur gitu ya. Jadi memang kita tidak semata-mata oleh perencananya itu direncanakan hanya sebagai sebuah masjid saja, tapi juga di situ bisa menjadi tempat edukasi sebenarnya. Lebih lanjut memang sebenarnya banyak space yang masih tersisa di sekitar masjid ya, karena itu permintaan dari HIA, lahannya tidak boleh tidak boleh semuanya ditutup dengan perkerasan. Memang kita mencoba nantinya merencanakan tanaman-tanaman yang berbuah gitu ya, yang ada di 14 relief tadi itu bisa ditanam di sekitar masjid kita ini gitu ya. Dan itu salah satu edukasi sebenarnya kepada masyarakat bahwa ini loh jenis-jenis tanaman yang sekian abad yang lalu itu sudah terukir di dalam relief candi gitu ya. Jadi menjadi tempat pembelajaran juga bagi generasi muda. Nah, kemudian dari sisi desain kan kemarin sudah kita lakukan perubahan-perubahan sesuai dengan HIA.
Kemudian saat pelaksanaan kita juga diminta untuk melakukan ekskavasi nggih Pak Roni. Betul. Monggo dijelaskan ekskavasi itu seperti apa? Ya. Jadi memang salah satu permintaan dari HIA itu adalah pada saat akan dilaksanakan harus ada proses ekskavasi. Gitu ya. Sebenarnya ekskavasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam tapak rencana dari bangunan yang ada itu ada kemungkinan ditemukan adanya situs atau peninggalan purbakala. Gitu. Jadi dari denah yang ada kemudian dilakukan pembagian, kemudian dari Balai Borobudur dan Cagar Budaya melakukan pemetaan, ada beberapa titik yang harus digali terlebih dahulu. Gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh tim dari Cagar Budaya maupun dari Balai Konservasi, dan hasilnya alhamdulillah memang tidak ditemukan situs di situ gitu ya, sehingga dinyatakan aman untuk dibangun sebuah bangunan di areal tersebut. Untuk sementara saya cukupkan bagian dari Pak Roni. Matur nuwun sudah memberikan banyak pencerahan kepada kami. Sama-sama. Selanjutnya kami menuju ke Pak Yanuar selaku pelaksana di lapangan. Baik. Nah, ini yang mau saya tanyakan sebenarnya pembangunan Masjid Agung ini dimulai kapan dan berakhir kapan, Pak? Baik, terima kasih Bu Erin. Jadi memang kita kemarin berkontrak di akhir 2022 dan insya Allah kita kerjakan dalam waktu kurang lebih 11 bulan, berakhir di akhir 2023. 2023 gitu. Ya. Kalau sampai saat ini tahapannya sudah sampai apa? Saat ini kita struktur, jadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah struktur masjid itu sendiri, kemudian struktur bangunan plaza itu ada di belakang sebelah timur masjid. Kemudian di sisi sebelah timurnya lagi ada menara. Yang tadi sampaikan Pak Roni dari ketinggian 90-an, kemudian direview turun menjadi 37. Ya, gitu Bu Erin. Tadi disampaikan Pak Roni kita ada kegiatan ekskavasi sebelum dilaksanakan pembangunan. Nih dalam pelaksanaan di lapangannya nih Pak, kan ada penggalian Betul. tanah, kemudian ada pembuatan fondasi. Nah, Betul. terkait dengan sebaran situs atau benda arkeologi atau purbakala, apakah ditemukan di lokasi? Jadi memang diindikasikan di awal itu nanti dikhawatirkan ada situs, sehingga ketika nanti kita fondasi ditemukan situs, efeknya nanti malah tidak bisa dilanjutkan. Makanya ekskavasi kita mulai dengan penggalian di ukuran kurang lebih 80 cm dikali 80 cm. Dengan tahapan pertama itu digali secara manual sedalam 80 cm. Seandainya di dalam 80 cm pertama tidak ditemukan, maka dilanjutkan dengan 80 cm kedua. Dan alhamdulillah di acak kita ada 5 titik, itu kita gali manual semua sampai kedalaman 80 cm pertama dan kedua, tidak ditemukan situs-situs. Sehingga kita direkomendasikan untuk melanjutkan pekerjaan pondasi. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah kemarin kita juga dibantu teman-teman dari BKP maupun BPCP dalam melaksanakan ekskavasi. Betul. Nah, tadi kan disebutkan ada pembangunan masjid kurang lebih 10 meter ya Pak ketinggiannya. Kemudian ada juga menara 37 meter. Itu mungkin kira-kira sama dengan bangunan gedung kurang lebih 8 sampai 9 lantai. Nah, ini upaya dari PJ untuk melakukan keamanan terhadap para pekerja maupun stafnya kaitannya dengan keselamatan dan mengurangi kecelakaan kerja seperti apa Pak Ron? Baik, jadi begini Bu Erin. Kita sebagai kontraktor BUMN dipercaya untuk mengerjakan bangunan, dan di dalam internal kita itu mempunyai standar keselamatan yang sangat tinggi dengan cara kita menempatkan tenaga ahli K3 dengan adanya koordinator, kemudian ada officer lapangan, dan kita juga melibatkan tenaga harian K3 di mana tugas mereka itu adalah keliling setiap hari mulai dari jam pertama hingga nanti selesai kerja. Selesai kerja kita sampai malam pun ya itu harus standby. Tujuannya kita selalu memonitor, memantau dengan tujuan seandainya ini ada tenaga atau staf kita yang melakukan kegiatan yang sangat berbahaya, maka kita harus tegur. Bahkan kita dibekali semacam sumpritan. Kalau memang kita tidak bisa komunikasi jarak jauh, kita tinggal prit gitu. Makanya setiap kita ada ketinggian, kalau standar kita di atas 2 meter itu sudah masuk kategori ketinggian. Kita bekali pekerja pakai body harness, yaitu seperti perangkat yang menempel di badan. Kemudian ada kait yang nanti ketika kita melakukan kegiatan yang dengan ketinggian di atas 2 meter, dikaitkan dengan benda sekitar yang dianggap dan dipastikan itu kokoh.
sehingga amit-amit kalau itu terjadi keadaan terpleset gitu, Iya. posisi badan kita tidak langsung jatuh tapi masih posisi menggantung. Iya. Kemudian yang kedua, setiap pagi, setiap pekerja baru selalu kita berikan safety induction, atau setiap pekerja sebelum bekerja kita berikan toolbox meeting yang tujuannya bahwa hari ini pekerjaan kita rencana adalah ini, sehingga kita juga memberikan mitigasi. Seandainya pekerjaan hari ini adalah ini, maka kita harus siap-siap. Contoh, ketika nanti ada TC, tower crane itu melakukan kegiatan angkat dan angkut, maka diwajibkan tidak boleh ada di sekitar TC itu. Dikhawatirkan namanya human error atau kondisi alat itu ada yang jatuh walaupun kecil, tapi kalau dari ketinggian maka karena gravitasi itu sangat berbahaya. Ya, betul. Kemudian untuk memberi kenyamanan pekerja dan staf, kita mendaftarkan ini semuanya pekerja dan staf ke BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun ini secara administratif, tapi ini secara psikologis itu memberikan kenyamanan Betul. bagi setiap staf dan pekerja yang berada di lingkungan tersebut. Ya. Jadi itu kira-kira jawaban kami untuk melindungi staf atau pekerja. Oke, penting itu Pak. Baik, Jadi kita harapannya ada zero accident nggih. Jadi Betul. tidak ada accident sama sekali. betul. Nah, kemudian dalam pelaksananya itu kan kita beberapa waktu ini ada kondisi alam yang tidak bisa diprediksi kemarin. Ada 2 kejadian alam seperti erupsi Merapi kalau tidak salah itu bulan Maret April ya kalau tidak salah. Kemudian ada juga gempa Jogja. Ya. Nah, ini kaitannya dengan abu vulkanik, kemudian gempa Jogja apakah berimbas kepada pembangunan Masjid Agung ini? Ya, jadi kalau yang erupsi abu vulkanik kemarin alhamdulillah tidak sampai ke lokasi proyek. Jadi semua aktivitas berjalan normal seperti biasa. Kemudian terkait gempa yang kurang lebih beberapa waktu lalu itu kurang lebih jam 8 malam. Ya. Kebetulan saat itu masih ada aktivitas yaitu tower crane jalan. Jadi begitu ada informasi itu kita langsung instruksi ke teman-teman lapangan, semua TC, kebetulan kita ada 2 TC, Ya. stop. Saat itu juga TC harus berhenti. Berhenti. Ketika ada yang masih menggantung segera turunkan dan dikunci, tidak boleh ada pergerakan. Nah, kemudian setelah itu semua selesai, kita kumpul di satu tempat evakuasi. Kemudian kurang lebih ada pengarahan dari tim safety induction tim K3 kita. Setelah itu kita instruksikan ke teman-teman, terutama tim K3, untuk langsung inspeksi ke lapangan, khususnya melihat efek dari gempa. Dan alhamdulillah kurang lebih kira kemarin setengah jam, Ya. itu teman-teman tidak melihat adanya kerusakan sedikit pun. Ya. Baik itu di kolom, di balok mau plat maupun sambungan kepala kolom. Ya. Itu alhamdulillah sampai saat itu tidak terjadi retak-retak. Ya. Gitu, Bu Alhamdulillah. Erin. Ya. Kita bersyukur aman. Tapi kita juga berdoa bagi teman-teman yang mengalami gempa di Iya. Yogyakarta semoga dapat tertangani dengan Amin, cepat. amin. Ya. Amin, amin. Ini seperti itu. Kemudian ini kan kita optimis nih akhir tahun ini akan serah terima atau PHO. Nah, ini langkah-langkah apa, strategi apa, inovasi apa yang dilakukan PJ untuk dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Baik, jadi kemarin ketika kita setelah berkontrak, langkah awal adalah kita melakukan verifikasi terhadap item yang akan kita kerjakan, sehingga kita tahu pekerjaan mana saja sih yang akan kita laksanakan sejak triwulan pertama. Ya. Bagi kami ada, kemudian triwulan kedua dan triwulan ketiga dan seterusnya hingga akhir schedule kita. Yaitu dari sini nanti kita bisa melihat kira-kira material apa sih yang butuh waktu sehingga kita harus segera melakukan desainnya dengan teman MK, harus segera clear itu desainnya, sehingga kalau desain sudah clear kita langsung bisa melakukan negosiasi sampai kontrak kepada vendor dan itu langsung kita jalankan, termasuk material-material yang butuh produksi yang cukup lama. Contohnya kita menentukan HT kita butuh produksi itu kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan, itu harus clear dulu. Kemudian motif kerawangan itu desainnya disepakati mau seperti apa. Kalau sudah clear, segera kita produksi. Dan alhamdulillah berkat kerjasama kita dengan teman-teman MK, semua sudah close dan kita sudah produksi, Bu. Yeah. Insya Allah nanti di akhir Juli atau awal Agustus sudah ada material yang mulai dikirim ke onset. Oke. Gitu. Semoga lancar. Amin. Kemudian kondisi sekitar lingkungan seperti apa, Pak? Dari PJ tentunya juga meng-hire tenaga kerja dari setempat nih. Betul. Jadi itu bagian dari standar internal kami bahwa yang pertama
sebelum kita dimulai proyek tempo hari itu kita melakukan sosialisasi ke warga setempat. Ya. Jadi kita ceritakan apa adanya bahwa kita mau melaksanakan program pembangunan ini. Pembangunan ini juga bisa dikatakan 24 jam sehingga nanti efeknya akan seperti ini seperti itu. Yang kedua, kita juga melakukan koordinasi dengan pihak setempat, baik itu aparat dalam hal ini Babinsa, Babin Kamtibmas, pihak Polsek, pihak Koramil, kemudian kecamatan, kelurahan sampai dengan Pemda setempat. Jadi kita selalu koordinasi sehingga dengan adanya koordinasi itu kita lebih enak bekerja itu Bu, karena semua saling mengingatkan, saling mengawasi dan saling bekerja sama. Kemudian kita juga merangkul warga untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan ini. Contoh kita yang rangkul adalah security, kemudian tenaga pekerja maupun tenaga terampil dan buruh-buruh, sehingga mereka itu juga bisa, oh ini juga masjid untuk kita sendiri. Rasa handar beninya itu muncul Bu, sehingga ayo kita guyub rakun menyelesaikan untuk bangunan masjid ini secara bersama-sama. Insya Allah aman Bu sampai saat ini. Ya. Termasuk kita juga didampingi teman-teman dari Kejati ya, sebagai tim PPS. Betul. Nah sekarang yang terakhir nih Pak, harapan dari penyedia jasa atau kontraktor ini seperti apa terhadap pembangunan gedung pembangunan MAJT ini? Ya, jadi sama kalau saya dengan disampaikan Pak Roni, harapan pertama bahwa bangunan masjid ini bisa segera selesai tepat waktu. Betul. Jadi kalau di kami itu ada yang namanya BMW Bu, B tepat biaya, M tepat mutu, W tepat waktu. Betul. Kemudian ada lagi satu lagi tepat administrasi lah itu. Ya, itu biasanya kan kita bisa cepat tapi administrasi tertinggal. Itu harapan kami bisa menyelesaikan masjid itu dengan terutama kualitas mutu ini ya. Karena bangunan itu yang dilihat secara visual ya itulah bangunannya. Betul. Beda dengan bangunan infra ya. Kalau gedung itu apalagi masjid ini sudah menjadi harapan setiap warga sekitar, harapan apa itu. Apalagi ini tadi Pak Roni menjelaskan ini jadi tempat transit dan orang kembali sebelum dan sesudah dari Borobudur. Semua pasti akan ke sana, semua pasti akan mau tidak mau menilai, merasakan dan pasti akan komen. Nah itu, jadi kita berharap ini sukses Bu. Betul, amin. Bagi semuanya lah. Seperti itu Pak, kita harapannya nanti berjalan dengan lancar. Amin. Tepat waktu seperti itu disampaikan, tepat mutu, tepat biaya. Terakhir juga tepat administrasi. Betul. Kemudian juga tidak meninggalkan kaidah-kaidah cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh tim HIA. Nanti pada saat sudah terbangun semoga bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Dan tentunya mendukung KSPN Borobudur. Amin. Demikian podcast pada hari ini. Terima kasih untuk semua narasumber yang telah memberikan wawasannya kepada kami semua. Sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman di instansi lain yang sudah mendukung kegiatan pembangunan Masjid Agung kami. Teman-teman yang ada di sini juga kami mengucapkan terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan kami yang kurang berkenan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kami undur diri. Selamat malam. Selamat malam.